Halo teman-teman, selamat datang kembali. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai salah satu dari 5 penyakit paling mematikan yang ada di Indonesia. Coba tebak apa itu? Nah, bener banget, hipertensi. Emang hipertensi itu bahaya? Gimana berbahayanya sih? Hipertensi ini tuh berbahaya karena hipertensi itu dapat memicu banyak penyakit-penyakit lain seperti jantung, ginjal, stroke, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Apa sih itu hipertensi? Kok bisa hipertensi? Dan bagaimana cara mengobati hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi itu keadaan di mana tekanan darah itu meningkat dan melebihi batas normal. Tekanan darah normal itu biasanya ditulis 120 per 80 mmHg. Apa sih maksud dari 120 per 80? Jadi 120 itu adalah tekanan darah sistol, sedangkan 80 itu adalah tekanan darah diastol. Nah, tekanan darah sistol itu adalah tekanan darah saat jantung itu mulai memompa darah atau sedang berkontraksi. Sedangkan tekanan darah diastol itu adalah tekanan darah di mana saat jantung sedang berelaksasi. Nah, sejauh ini kalian udah tahu apa itu hipertensi. Nah, tekanan darah ini diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Yang pertama ada tekanan darah normal, di mana tekanan darah sistolnya itu 120 dan diastolnya adalah 80. Yang kedua ada prahipertensi. Tekanan darah sistolnya itu 120 sampai dengan 139. Sedangkan untuk tekanan darah diastolnya itu sekitar 80 sampai 90. Yang selanjutnya hipertensi tipe 1. Untuk tekanan darah sistolnya itu kisaran antara 140 sampai dengan 159. Sedangkan untuk tekanan darah diastolnya itu kisaran antara 90 sampai dengan 99. Untuk hipertensi tipe 2, ketika tekanan darah sistolnya itu melebihi dari 160 dan tekanan darah diastolnya itu melebihi dari 100. Tapi penting juga untuk diketahui bahwa tekanan darah setiap orang itu agak berbeda-beda. Misalnya nih ada bapak-bapak sekitaran umur 65 tahun ke atas. Terus dia tekanan darahnya itu melebihi dari 140 per 90. Hal itu belum bisa dikatakan hipertensi kalau selama ini bapak-bapak tersebut memang tekanan darahnya sekian dan dia merasa nyaman dengan tekanan darah tersebut. Selanjutnya, kenapa sih hipertensi itu bisa terjadi? Apa-apa aja penyebab dari hipertensi. Hipertensi itu bisa terjadi karena banyak hal. Salah satunya adalah karena adanya sistem RAA dan juga pengaruh dari sistem saraf simpatis. Apa sih itu sistem RAA? Sistem RAA atau sistem renin-angiotensin-aldosteron itu adalah di mana ginjal itu menyediakan kontrol jangka panjang untuk tekanan darah dengan cara mengubah volume darah. Nah, misalnya nih kita lagi dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh, otomatis volume darah kita juga menurun, sehingga tekanan darahnya pun akan menurun. Saat tekanan darah kita menurun, dia akan mempengaruhi juxtaglomerulus yang ada di ginjal, sehingga akan melepaskan yang namanya enzim renin. Enzim renin inilah yang nanti bakalan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Nanti angiotensin 1 ini akan diubah menjadi angiotensin 2 oleh AC. Atau biasa disebut sebagai angiotensin converting enzyme. Loh, kenapa angiotensin 1 ini harus diubah menjadi angiotensin 2? Alasannya karena angiotensin 1 ini efeknya sangat kecil dibandingkan dengan angiotensin 2. Nah, yang pertama itu efeknya di jantung, akan meningkatkan kontraksi jantung. Untuk efek keduanya ada pada pembuluh darah atau vaskular. Pada pembuluh darah akan terjadi yang namanya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga itu pada sistem saraf perifer. Dia akan menyebabkan peningkatan pada ketahanan perifer. Nah, selanjutnya akan memberikan efek juga pada sistem saraf pusat atau di otak. Otak ini dia akan mengirimkan sinyal untuk mensekresikan hormon ADH. ADH ini atau antidiuretik hormon akan meningkatkan reabsorpsi air sehingga konsentrasi air di dalam tubuh kita ini meningkat. Alhasil akan meningkatkan volume darah.
Nah, selanjutnya efeknya pada korteks adrenal. Efeknya di sini akan meningkatkan reabsorpsi dari natrium dan juga air. Peningkatan reabsorpsi natrium dan juga air di dalam tubuh akan meningkatkan volume cairan di dalam tubuh, sehingga akan meningkatkan juga volume darah di dalam tubuh. Saat terjadi peningkatan volume darah dalam tubuh, maka jantung akan berusaha keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Saat jantung ini memompa darah ke seluruh tubuh, otomatis pembuluh darah akan berusaha menahan darah yang dipompa ini, yang biasa juga disebut sebagai tahanan perifer. Nah, di saat darah ini makin banyak dipompa ke seluruh tubuh, maka tahanan perifer ini juga akan semakin meningkat, menyebabkan pembuluh darah itu menjadi lebih menebal atau membengkak. Alhasil lubangnya tuh jadi kayak lebih mengecil gitu. Karena udah menyempit nih, jadi yang bisa masuk itu cuman sedikit doang. Kayak darah yang bisa mengalir itu banyak, tekanannya akan ditingkatkan. Perumpamaannya tuh kayak pipa air nih. Kalau misalnya kita nggak lindis ujungnya, pasti airnya itu akan berjalan normal kan. Kalau misalnya kita pencet tuh ujungnya, pasti akan mencuat lebih kencang gitu. Nah, tekanan darah itu juga gitu. Kalau misalnya dipersempit, maka tekanannya itu akan lebih kuat. Nah, itulah tadi bagaimana angiotensin 2 meningkatkan tekanan darah. Sedangkan penyebab lainnya itu bisa dikarenakan sistem saraf simpatis. Ketika norepinefrin bertemu dengan reseptornya, norepinefrin ini adalah neurotransmitter yang ada di otak. Nah, utamanya saat bertemu dengan reseptor alfa-1. Efek-efek yang dihasilkan yaitu yang pertama vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Selanjutnya akan terjadi peningkatan resistensi perifer atau ketahanan perifer. Selanjutnya dapat juga meningkatkan tekanan darah. Nah, sedangkan efeknya saat bertemu dengan adrenoreseptor beta itu yang pertama adalah terjadi yang namanya takikardia atau peningkatan denyut jantung. Selanjutnya itu juga terjadi peningkatan renin. Nah, itu tadi tuh penyebab dari hipertensi. Yuk sekarang kita beralih ke terapi-terapi hipertensi. Pertama itu obat-obatan golongan diuretik. Diuretik ini terpilih sebagai obat lini pertama untuk terapi hipertensi. Nah, obat-obatan diuretik ini digunakan untuk menurunkan tekanan darah dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan juga air. Yang nantinya natrium dan juga air ini akan dibuang bersama dengan urin. Nah, jadinya apa? Volume cairan dalam tubuh kita ini berkurang dan volume darah juga menurun. Nah, saat terjadi penurunan volume darah, maka tekanan darah dalam tubuh kita juga akan menurun. Nah, golongan obat kedua ada penghambat beta atau beta blocker. Sama seperti yang disebutkan tadi, obat-obat ini akan menghambat kerja dari reseptor beta. Alhasil akan menurunkan produksi renin dan juga menurunkan curah jantung, sehingga tekanan darah menurun. Obat selanjutnya adalah penghambat alfa atau alpha blocker. Obat-obatan ini tentu saja akan menghambat kerja dari reseptor alfa. Nah, kerja yang pertama tidak akan menyebabkan vasokonstriksi, yang ada akan menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Selain itu, obat ini juga menurunkan resistensi perifer dan yang terakhir akan menurunkan tekanan darah. Selanjutnya ada obat penghambat AC atau angiotensin converting enzyme. Nah, obat ini biasa dijadikan sebagai obat pilihan kedua di saat obat pilihan pertama itu kontraindikasi atau tidak efektif. Obat ini bekerja dengan menghambat pengubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, sehingga tidak akan terbentuk angiotensin 2. Dari itu, efek-efek dari angiotensin 2 tidak akan pernah terjadi. Nah, selanjutnya ada ARB atau angiotensin reseptor blocker. Saat angiotensin tidak berikatan dengan reseptornya, maka tidak akan memberikan efek sama sekali. Nah, kalau kalian masih pusing nih, saya kasih contoh. Ini adalah reseptor, dan ini adalah angiotensin. Nah, angiotensin ini harus dicolok dulu agar bisa memberikan efek. Itu. Jadi, tanpa reseptor, angiotensin ini nggak bakalan berefek. Nah, selanjutnya ada golongan obat penghambat renin menjadi angiotensin 1. Nah, jika hal itu terjadi, maka renin ini tidak dapat mengubah angiotensin mungkin menjadi angiotensin 1. Maka efek-efek yang di belakang-belakang itu tuh nanti nggak bakalan terjadi. Dan tidak akan terjadi hipertensi. Untuk golongan terakhir, ada obat CCB atau kanal kalsium blocker. Biasa juga disebut sebagai penghambat kanal kalsium. Obat-obatan ini itu menghambat atau mengaktifasi kanal kalsium. Nah, sehingga akan menghambat yang namanya proses depolarisasi. Depolarisasi itu adalah keadaan di mana di dalam sel menjadi lebih positif dan akan menghasilkan daya hantar arus listrik yang akan memotensiasi jantung untuk berdetak atau berkontraksi. Nah, itulah tadi materi singkat mengenai hipertensi dan juga antihipertensi.
Oke, jika ada pertanyaan dan juga tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. See you in the next video. Bye!